guys, welcome back again to my YouTube channel. Di video gua kali ini gua akan unboxing and review Moon Gundam. Ya, ini nama yang lumayan singkat, namanya Moon Gundam karena emang dia punya yang kayak begini, yang bentuknya kayak bulan sabit. Di sini ada tulisannya HG Universal Century dari series Mobile Suit Moon Gundam, tapi ini belum ada endingnya, baru ada di manganya aja. Terus di sini juga ada tulisan kode nama Gundamnya AMS 123XX Moon Gundam. Terus di sini ada tulisan Neo Zeon Prototype Mobile Suit, dan di sini dia udah Bandai Premium. Jadi ini bukan yang Bandai yang lama, tapi yang udah premium yang warnanya biru. Terus buat di bagian bawah boxnya di sini ada action pose-nya kayak begini. Terus di sini ada persenjataannya, kayak ada Psycho Platter yang di belakangnya ini, yang bentuknya kayak bulan sabit. Terus ada beam Tomahawk, dia nggak pakai beam saber tapi kayak jenis kapak gitu. Terus beam rifle sama Butterfly Edge, dia kayak semacam bumerang gitu. Terus di sini kita juga dapat stand base yang mirip kayak punyanya HG00 Sky, High Garden Sky Face. Terus di sini juga ada tulisan detailnya, tapi gua nggak terlalu ngerti. Terus di sini ada posenya juga tadi. Terus buat di kiri kanan boxnya juga sama. Terus buat di bagian atasnya lagi di sini ada ilustrasi dari Moon Gundam. Nih bentuknya kayak begini. Dan langsung aja kita unboxing Gundamnya guys. Dan ini boxnya juga lumayan gede, lebih gede daripada boxnya AZ Gundam. Di sini kalian bisa lihat ini ada partnya. Di sini udah ketahuan buat Psycho Plate-nya. Terus ini ada part lagi. Ini ada part lagi nih, part hijau buat pengganti matanya, karena di sini di Moon Gundam kita nggak dikasih stiker, jadi pure no stiker, nggak ada stiker di mata juga. Terus di sini ada part lagi nih, part yang purple-nya warna ungu. Terus di sini juga kita dapat stand base, dan ini ada part lagi. Terus di sini ada dua manual, yang ini assembly instructionnya, sama yang ini ada manual booknya. Di sini ada petunjuk cara pemasangannya dari semua part sampai ke Psycho Plate-nya. Terus di sini juga ada action pose-nya juga kayak tadi, sama yang kayak di ilustrasinya, sama nih ada juga dari, kalau ini tuh dikasih tahu HG Moon Gundam ini ukurannya segede segede RG, ukurannya segede RG Sazabi, sama ini gua nggak tahu. Oh, Farkul namanya. Di sini ada tulisannya. Terus di sini juga ada pemasangan stand base ya. Jadi ya, langsung aja kita rakit Moon Gundamnya.
guys, ini dia HGUC Moon Gundam. Di sini kalian bisa lihat bentuknya, ini dia simple guys. Masih bentuk kotak-kotak gitu, masih bau-bau dari Universal Century. Emang kebanyakan dari Universal Century itu badannya Gundamnya itu kebanyakan bentuknya kotak-kotak. Tapi ini tuh dari tulisan dari boxnya itu tulisannya HG Neo Zeong, berarti ini dia bukan dari FSF, bukan seangkatan sama RX-782, tapi dia mungkin seangkatan sama punyanya Char ya, atau Sazabi, atau yang lebih tepatnya dia timnya Char Asnable. Di sini kalian bisa lihat Gundamnya ini unik, dia pakai psycho plate gini berbentuk bulan sabit. Kelihatan dari ininya, cuman dia bentuknya doang yang agak nggak rata. Dan di sini ini Gundam yang lumayan keren buat dari seri Sage, dan dari desainnya juga mantep, terutama warna ungunya ini mantep banget guys. Warna ungunya nggak tanggung-tanggung, ini keren banget warna ungunya. Kalian bisa lihat di sini ungunya beda dari yang lain, beda kayak Gundam apa yang warna ungu. Ya pikirin aja sendiri, tapi yang jelas ini warna ungunya bagus. Terus dari psycho plate-nya juga ini bagus, warna merahnya warna merah darah gitu mungkin ya. Dan di sini udah ada sedikit panel lining, dan buat dari desainnya ini oke. Terus dari kakinya juga bulky banget, gede, dan ini ukuran HG yang lumayan gede. Dia mungkin seukuran AZ Gundam, tapi yang jelas ini gede, lebih gede daripada Gundam HG Barbatos Lupus Rex dan yang lainnya. Ini lumayan gede badannya. Terus di sini kalian bisa lihat tangannya ini, dia bentuknya kayak daging gitu. Dia gimana ya, kayak telapak tangan manusia gitu bentuknya. Dia ada kayak tonjolan-tonjolannya gini. Nah, kalian bisa lihat di sini, dia bentuknya kayak ada gumpal-gumpulan gitu, jadi kayak ada seolah-olah nih kayak tangan manusia gitu, ada kayak dagingnya gitu mungkin. Terus habis itu dari yang bisa kita lihat lagi, di sini dia nggak ada stiker sama sekali dari Gundam ini. Terutama matanya dia nggak pakai stiker. Oh iya maaf, matanya dia nggak pakai stiker, dia pakai kayak begini. Di sini ada extra part, di sini yang clear. Kalau yang ini hijau, jadi ini part yang buat cowok matanya warnanya hijau, nggak warna clear dulu terus baru ditempel stiker. Tapi ini bagus, gua harap semua Gunpla atau semua Gundam matanya digituin aja, biar nggak ribet masang stiker matanya. Terus di sini juga unik, di sininya ada kayak boosternya gitu. Terus ini backpacknya, dan habis itu apa aja yang kita dapetin dari paket penjualannya. Yang pertama itu yaitu psycho plate. Nah ininya, ini bisa jadi fin funnels, bisa dijadiin shield ya, ntar lihat aja deh, mungkin bakal gue rubah. Terus di sini ada stand base yang mirip kayak Double O Sky High Guard dan Sky Face. Habis itu kita dapat dua pasang tangan yang kebuka kayak begini, sama dua pasang lagi nonjok kayak begini. Nah ya mungkin ini bisa ditaruh buat tomahawknya. Oh ya, Gundam ini unik, mungkin satu-satunya Gundam yang dia nggak pakai beam saber tapi beam tomahawk. Jadi beam tomahawk itu kayak jenis beam kapak gitu, dia senjatanya mirip Sazabi, mirip banget, cuman bedanya ini warna pink. Terus di sini ada salah satu tangan yang buat tempelin langsung di beam rifle-nya, karena ya biar nggak ribet. Dan ini kayak begini, beam rifle-nya simple, cuma nggak rempong banget, simple banget kayak begini doang. Bisa kalian lihat desainnya unik, bagus proporsinya, dan nggak pakai ribet. Dia nggak perlu kita pasang ada cantolannya, ini dia langsung cuman dua part ini doang. Habis itu di sini ada cantolan buat buat backpacknya. Kalau misalnya ini dicopot ada pengganti ininya. Terus habis itu yang selanjutnya ya tadi yang ini
buat mengganti matanya, bisa clear bisa yang hijau. Nah selanjutnya ini ada beam tomahawk. Ini dia beam yang namanya beam tomahawk. Ini dia mirip Sazabi, mungkin Gundam satu-satunya yang nggak pakai beam saber tapi beam tomahawk kayak begini. Terus di sini kalau kalian bisa lihat, ini tuh beam buat bumerangnya. Dia punya bumerang di salah satu rahasia di sini di bagian tangannya. Nah tangannya ini ada bumerang, bisa kita keluarin. Ya intinya ada bumerangnya lah di sini. Nah itu dia emang harus dicongkel dulu nih kayak gini bumerangnya. Nanti bumerangnya ini tinggal kita pasangin sama beam bumerangnya itu, jadi mirip-mirip sama bumerangnya Destiny atau Justice, tapi bedanya dia ada dua sisi gitu. Nah dia bentuknya kayak begini, nanti tinggal ditaruh beam efeknya kayak gini doang, bisa tuh jadi bumerang. Nggak usah gua pasang lah, ntar aja kok misalnya di poster kalian juga bisa lihat. Nah habis itu di sini yang uniknya lagi, nggak usah bahas keunikan dulu. Keunikan satu lagi deh. Di sini bagian dada, di bagian pinggangnya unik, dia kayak bentuk kabel-kabelnya gitu, kayak mirip-mirip Sazabi gitu. Nih bisa kalian lihat di sini. Nah ya kayak gini. Ups. Nah kayak gini. Kalian bisa lihat di sini kayak kabel-kabel gitu, dia mirip Sazabi mungkin atau Zaku Tushar. Terus di sini dadanya mirip-mirip bentuk X Gundam atau Double X Gundam gitu. Ya mirip gitu. Terus bentuk kakinya juga rada mirip Zeta Gundam mungkin ya. Terus di sini ada Psycho Plate-nya. Ya ini kita masukin artikulasi, langsung aja kita ke artikulasi ya guys. Habis itu yang pertama kepalanya dulu, di sini bisa rotasi 360 derajat tanpa ada kendala. Terus habis itu lehernya bisa dimaju mundur kayak begini. Terus habis itu nggak bisa ngangguk ke kiri atau ke kanan, nggak bisa dimiringin gitu. Benar. Nah habis itu buat tangannya, tangannya bisa dirotasi kayak gini 360 derajat. Habis itu dia bisa diangkat ke kanan, bisa diangkat ke atas maksudnya kayak gini. Terus pundaknya bisa diangkat sampai sini, bisa diangkat kayak hampir mirip-mirip RX-782. Dia pundaknya bisa diangkat sampai sini tinggi. Terus habis itu ininya juga bisa diputar 360 derajat juga. Terus buat ditekuknya lumayan bagus ya, segini mentok tapi oke. Habis itu buat telapak tangannya bisa diputar juga, ada rotasinya. Habis itu di bagian sininya, di bagian di bagian pundaknya ini ada sedikit gimmick kecil kayak begininya. Ini ada artikulasinya juga, bisa digini-giniin, bisa kita mainin. Habis itu buat di bagian bagian pinggangnya ini lumayan ajib. Ini bisa kita tekuk kayak gini, bisa kita tekuk ke atas, ke kanan, ke kiri juga bisa. Oke. Lumayan. Habis itu buat kolornya ini bisa kita angkat dua-duanya, langsung kayak begini, langsung ininya kelihatan sendinya. Habis itu kolor di sampingnya juga bisa kita angkat sedikit kayak begini, nggak bisa banyak, makanya ini dia nggak bisa nge-splitnya kurang bagus. Habis itu buat kolor belakangnya juga bisa diartikulasi tapi bakal copot ya karena ini agak lemah dikit. Terus habis itu buat di kakinya ini mantep lumayan guys. Di sini kalian bisa lihat ini kayak ada separasi MG gitu, master grade. Nih di sini kalian bisa lihat. Mungkin gue copot aja dulu dari base. Nah ini dia bisa ditekuk sampai gini guys. Tuh dia inner frame nya kelihatan. Dia pakai semi inner frame, jadi inner frame tapi setengah-setengah doang gitu. Terus habis itu nih nggak bisa diputar 360, bisa 360 derajat.
bisa ke samping tapi nggak maksimal. Habis itu bisa ke belakang tapi segini doang. Habis itu buat telapak kakinya di sini nggak bisa digerakin, bisanya di ke samping gini doang. Kalian bisa lihat diginiin doang, sama di maju ke atas, ke depan, ke belakang gini. Terus sisi ini, yang ininya juga ada artikulasinya, artikulasi kecil. Nah, habis itu buat psychoplate ya, atau yang moon systemnya ini. Nah, pertama di sini kelihatannya di sini minusnya doang, di sini agak ringkih dia. Kalian bisa lihat, ini dia nggak tegak karena mungkin beban gitu. Terus di situ, tapi ini mungkin memang begini karena dia bisa ditekuk gitu, jadi kayak kertas gitu bentuknya. Nah, di sini ada beam tomahawknya, kita copot. Susah, biarin aja. Terus di sininya ini nih, di sini ada artikulasinya juga, bisa digerakin bebas, full rotation atau full articulation gini. Terus di sini juga ada backpacknya, kalian bisa lihat ada kayak boosternya gitu. Maaf kalau misalnya nggak kelihatan karena gua nggak ngecopot psychoplate-nya gitu. Dan ini juga bisa dijadiin di tangan, tapi gua nggak lihat panduannya, jadi gua nggak itu. Ntar kalian lihat aja di di posenya. Dan di sini kepalanya juga unik nih guys, dia tanduknya ada 4, keren. Dan itu aja buat review tentang HG Moon Gundam. Dan buat kalian yang udah nonton ini dari awal sampai akhir, jangan lupa buat di subscribe, like, share, and comment.